Strategi berani Indonesia di SEA Games 2025 dengan menduetkan Sabar Plestreza bikin media Malaysia ketar-ketir. Mampukah raih emas? Selamat datang kembali. Kita akan bedah strategi mengejutkan tim bulu tangkis Indonesia jelang SEA Games 2025. Persaingan selalu panas, tapi tahun ini suhu persaingan mendadak naik drastis. Kenapa ya? Benar sekali. Ada perombakan besar di skuad Indonesia yang bikin gempar, terutama ganda putra. Nama-nama yang tadinya masuk diganti pasangan sedang on fire. Ini bukan pergantian biasa, tapi manuver taktis berani dari PBSI demi target medali emas yang prestisius itu. Betul, dan perombakan ini nggak main-main. Sebelumnya, tim Merah Putih memasukkan pemain muda. Tapi, setelah melihat tuan rumah Thailand dan rival Malaysia siap tampil kekuatan penuh, PBSI langsung mengubah formasi. Seolah ada sinyal bahaya, mereka merespons cepat. Nah, ini menarik. Sorotan utama mengarah pada tunggal putri dan ganda putra. Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, sang primadona, menggantikan Thalita Ramadhani Wirjawan. Ini menunjukkan Indonesia tidak mau ambil resiko, langsung menurunkan amunisi terbaiknya. Perubahan paling dramatis ada di ganda putra. Raimon Indra dan Nikolaus Joaquin, pasangan berprospek cerah yang sedang mencuri perhatian, harus rela tempatnya digantikan. Mereka baru-baru ini bikin kejutan besar loh. Tepat sekali, Raimon dan Joaquin baru saja menggemparkan jagat bulu tangkis dengan juara di BWF Super 500 Australian Open 2025. Mereka bahkan mengalahkan Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri di final. Prestasi luar biasa untuk pasangan muda. Keputusan mengganti mereka pasti sudah melalui pertimbangan sangat matang. Dan penggantinya, ini dia bintang utamanya, Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani. Pasangan non-pelatnas peringkat ke-8 dunia ini sedang performa puncak. Mereka bahkan sudah lolos ke BWF World Tour Finals 2025 mendahului Fajar dan Fikri. Ini menunjukkan betapa berbahayanya pasangan Sabar dan Reza. Masuknya Sabar dan Reza diharapkan memperkokoh tim Indonesia. Ini kolaborasi apik senior dan junior. Sabar dan Reza membawa pengalaman serta performa konsisten sangat dibutuhkan hadapi tekanan SEA Games. Mereka bisa jadi jaminan mutu raih poin penting. Tentu saja, manuver berani ini langsung mengundang reaksi. Salah satu media Malaysia, New Straits Times atau NST, langsung mengeluarkan artikel menunjukkan kegelisahan mereka. Mereka merasa langkah Indonesia akan mempersulit Malaysia meraih medali emas bahkan dengan pemain terbaik sekalipun. Judul artikel mereka sudah cukup menggambarkan kalutnya mereka. Kutipannya, masuknya pasangan ganda putra peringkat ke-8 dunia Indonesia, Sabar Reza, ke SEA Games 2025 mempersulit langkah Malaysia menuju medali emas. Lalu, Indonesia mengganti pasangan peringkat 24 dunia, Raimon Indra Nikolaus Joaquin, dengan Sabar Reza. Ini pengakuan lawan bahwa Indonesia kini punya kekuatan ganda putra menakutkan. Mereka juga menambahkan, Sabar Plestreza akan bergabung dengan pasangan peringkat 20 dunia, Leo Rolly Karnando dan Bagas Maulana, di Bangkok untuk nomor perorangan tanggal 11 sampai 14 Desember. Dengan dua pasangan ganda putra top ini, Indonesia punya kans besar dominasi. Yang menarik, pelatih asal Indonesia, Harry Iman Pierre Ngadi atau Harry IP, yang kini memegang kendali ganda putra Malaysia, turut memberikan respons. Meski di kubu lawan, Harry IP tetap optimistis anak asuhnya bisa melancarkan perlawanan sengit. Harry IP mengatakan, masuknya Sabar Plestreza jelas akan membuat segalanya lebih sulit di SEA Games. Namun, saya yakin pasangan kami akan menang. Dia menambahkan, saya yakin Aaron Chia dan Soh Woik dan Man Wei Chong akan bangkit dan bertarung melawan pasangan Indonesia. Ini menunjukkan Harry IP tidak gentar, tetap percaya kemampuan anak didiknya. Pernyataan Harry IP ini justru semakin membakar semangat persaingan. Ia sadar kualitas Sabar dan Reza, tapi juga yakin kuat pada ganda putra Malaysia. Duel kelas atas dipastikan tersaji di Bangkok nanti. SEA Games 2025 ini akan jadi saksi pertarungan epik raksasa bulu tangkis Asia Tenggara.
Jadi, perubahan skuad bulu tangkis Indonesia ini adalah langkah strategis yang sangat diperhitungkan. Mereka tidak ingin sekedar berpartisipasi, tapi ingin meraih target 2 medali emas yang dicanangkan. Masuknya Sabar Ples Reza menjadi kartu truf yang membuat Malaysia ketar-ketir harus memutar otak lebih keras. Akankah strategi ini berhasil? Meskipun Jonathan Christie absen dari SEA Games 2025 demi BWF World Tour Finals, Indonesia tetap mengincar medali emas dengan perpaduan pemain muda dan senior. Keputusan mengejutkan, Jonathan Christie absen dari SEA Games 2025 demi BWF World Tour Finals memicu pertanyaan besar tentang prioritas bulu tangkis Indonesia. Apakah ini strategi brilian atau perjudian berisiko bagi perolehan medali kita? Topik panas yang wajib kita bedah. Benar, kabar ini menjadi sorotan utama. Wakil Ketua Umum PBSI, Taufik Hidayat, resmi mengonfirmasi Jonathan Christie, salah satu tunggal putra terbaik kita, memilih fokus pada BWF World Tour Finals 2025. Padahal, namanya sempat masuk daftar skuad SEA Games. Perubahan ini menimbulkan pro kontra di kalangan pecinta bulu tangkis. Kita lihat dari berbagai sisi, ini bukan masalah indisipliner, melainkan pilihan karir krusial atlet profesional. Dilema PBSI dan Jonathan nyata, panggilan negara di Asia Tenggara atau ambisi pribadi di level dunia. World Tour Finals adalah panggung elit yang hanya diikuti 8 pemain terbaik dunia per sektor. Faktor utama situasi rumit ini adalah jadwal bertabrakan. SEA Games 2025 berlangsung 9 hingga 20 Desember. Sementara BWF World Tour Finals 2025 digelar 17 hingga 21 Desember. Dengan irisan jadwal signifikan, mustahil Jonathan membelah diri. Ia harus memilih satu di antara 2 kompetisi besar ini. Pilihan sangat berat. Memilih World Tour Finals, Jonathan otomatis melepas peluang medali SEA Games. Namun, poin dan hadiah World Tour Finals sangat besar, bisa mendongkrak ranking dunianya. Status Jonathan sebagai pemain profesional non-pelatnas memberinya otonomi luas menentukan arah karir, cerminan era baru bulu tangkis profesional. Taufik Hidayat menanggapi dengan kepala dingin. Beliau berkata, kan kayak Jonathan juga tadinya masuk, tapi dia malah memilih ke World Tour Final di sana. Ya sudah, mau diapain? Ini menunjukkan PBSI menghormati keputusan atlet. Tidak ada paksaan, hanya penyesuaian strategi. Taufik menegaskan, komposisi skuad saat ini, perpaduan pemain muda dan senior, adalah formasi terbaik yang bisa diturunkan. Strategi perpaduan ini menarik diamati. Absennya bintang sekelas Jonathan Christie membuka pintu talenta muda Indonesia unjuk gigi di panggung internasional. SEA Games menjadi kawah candra di muka calon bintang masa depan. Kesempatan emas merasakan tekanan kompetisi multi-event, mengasah mental juara, dan membuktikan regenerasi bulu tangkis Indonesia tidak mati. PBSI sudah mengantisipasi skenario ini. Mereka menyiapkan daftar panjang dan pendek, sehingga tidak panik saat ada perubahan. Namun, tantangan skuad ini tidak main-main. Taufik Hidayat mengingatkan kita mewaspadai kekuatan lawan, terutama tuan rumah Thailand. Thailand sebagai tuan rumah tentu tidak ingin kehilangan muka. Kabarnya mereka menurunkan kekuatan penuh alias full team. Ini ancaman serius bagi target Indonesia. Bagaimana peluang kita menghadapi dominasi tuan rumah dengan skuad yang ada? Taufik Hidayat mengakui Thailand batu sandungan terbesar. Mereka ingin menyapu bersih emas di kandang. Dengan absennya Jonathan, beban berat di pundak senior seperti Gregoria Mariska Tunjung dan ganda putra Sabar Karyaman Gutama, Moh Reza Isfahani Pahlevi. Namun, Taufik menilai target 2 emas pemerintah masih sangat realistis, bahkan berharap melampauinya. Optimisme Taufik Hidayat patut didukung. Target 2 emas di tengah gempuran tuan rumah dan absennya pilar utama adalah target moderat namun menantang. Jika pemain muda tampil lepas dan senior mampu membimbing, kejutan bisa terjadi. Semangat juang kuda hitam seringkali lebih berbahaya daripada tim bertabur bintang yang terbebani ekspektasi. Benar, ini ujian kedalaman skuad bulu tangkis kita. Apakah kita terlalu bergantung pada 1-2 nama, atau memiliki sistem yang mampu melahirkan juara baru?
SEA Games 2025 akan menjadi jawabannya. Keputusan Jonathan di satu sisi mengecewakan sebagian fans, tapi di sisi lain menunjukkan level persaingan atlet kita sudah di top level dunia. Kita lihat gambaran besarnya. Jika Jonathan sukses di World Tour Finals, itu mengharumkan nama Indonesia. Jika skuad SEA Games berhasil melampaui target, itu bukti suksesnya regenerasi. Situasi win-win jika kedua belah pihak tampil maksimal di ajangnya masing-masing. Setuju, mari hentikan perdebatan dan berikan dukungan nyata. Kita doakan Jonathan Christie meraih hasil terbaik di BWF World Tour Finals 2025. Di saat sama, kita kirimkan doa terbaik untuk tim bulu tangkis Indonesia yang berjuang mati-matian di SEA Games. Mereka semua membawa bendera merah putih. Pahlawan olahraga kita berjuang di medan berbeda.